pertama filsafat Stoa, dan yang kedua filsafat Epikuros. Nah, melalui dua komunitas itu, komunitas agama dan filsafat itu, bagaimana justru Paulus menemukan meeting point ketika dia berbicara bahwa agnostoteo, Allah yang tidak dikenal, yang tercatat dalam sebuah kuil atau sebuah altar di Athena, itu disebutkan. Justru Paulus melakukan identifikasi yang tidak sama dengan Allah yang diberitakan Paulus di dalam Kristus. Nah, ini menarik untuk menjadi model biblik memandang iman Kristen dengan agama-agama lain. Nah, kalau Paulus bertemu dengan sesama orang Yahudi, tentu itu lebih mudah, ya, karena mereka membaca kitab suci yang sama, yaitu kitab Tanakh, Torah, Nevim, Ketubim, atau kitab. Begitu pula ketika Paulus berbicara kepada orang-orang yang takut akan Allah, yaitu kaum yang beriman agama Yahudi. Tentu keduanya, baik orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi yang beragama Yahudi, itu merujuk kepada teks-teks suci yang sama. Tetapi akan ada ketika Paulus berbicara dengan filsafat Epikuros dan filsafat Stoa. Nah, tentu pendekatan-pendekatan itu yang menarik kita pelajari, sehingga saya menjadikan ini sebagai catatan untuk materi kuliah kita, untuk memperdalam pendekatan teori kita terhadap lain atau pemikiran-pemikiran yang berbeda. Nah, untuk memahami agama Yahudi atau penganut agama Yahudi atau apa namanya sinod, jamaknya Buminois, itu mudah. Karena untuk membayangkan siapa Yesus pada teks-teks janjian lama tentang nubuat. Bagaimana ketika Paulus berepikuros atau Stoa yang dijumpainya di Athena. Nah, untuk mengenal tentu kita harus paling tidak dalam dasar kita memahami bagaimana epikurisme, bagaimana stoik atau filsafat Stoa. Epikurianisme itu didirikan, sekolah filsafat yang didirikan oleh Epikuros yang lahir tahun 21 dan meninggal tahun 270 Masehi. Pandangan Epikuros itu banyak dipengaruhi oleh filsafat Demokritus dan Aristoteles. Kita kenal Demokritus itu penemu atom, ya. Mengajarkan Epikuros itu ada 4 obat dalam hidup manusia yang disebut tetraparmakos. Tetra itu artinya 4 dan parmakos itu obat, makanya toko obat namanya farmasi. Apa 4 obat itu? Ilahi tidak turut campur dalam urusan manusia. Jadi dia percaya dengan eksistensi yang ilahi, tetapi yang ilahi itu tidak campur dalam urusan dengan filsafat yang dinamakan deisme dalam istilah modern. Yang kedua, kita tidak perlu khawatir dengan kematian. Sebab kata Epikuros, ketika kematian kita tidak ada lagi, itu akan mudah. Tempat apa yang buruk itu dicari. Saat ini manusia diajak untuk menikmati hidup dengan yang memuat kesenangan dan kenikmatan. Pengaruh teori Demokritus dan kehidupan sepenuhnya terdiri dari atom-atom telah melahirkan corak pikiran Epikuros yang materialistik. Karena itu tidak ada kematian. Kematian tidak usah ditakuti, katanya. Sebab selama kita kematian tidak bersama kita, dan ketika datang tidak ada. Pemikiran Epikuros ini yang melatar belakangi penolakan sebagian orang-orang Athena pada waktu itu terhadap Injil,
orang yang diwartakan oleh Rasul Paulus tentang kebangkitan orang mati. Maka mereka banyak yang menolak, itu tentu berasal dari orang-orang yang berpikir dalam pemikiran Epikuros karena sangat materialistik. Maka kita sesuatu yang tidak masuk akal, mati hidup kembali, catat dalam Kisah Rasul pasal 17-18. Nah, berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh aliran Stoa ini didirikan lahir tahun 3 dan tahun 262 sebelum Masehi. Stoa, filsafat Stoa ini berkembang dalam 3 tahap. Yang pertama Stoa kuno yang dipelopori oleh Zeno, Kleantes, dan Chrysippos pada abad ketiga sebelum Masehi. Dan tahap kedua Stoa pertengahan. Tokohnya antara lain Posidonius dan Cicero pada abad kedua sampai abad 1 sebelum Masehi, dan Stoa tahap akhir yang dipelopori oleh Seneca dan Epikletos. Dari Athena, Stoisme dibawa ke Roma menjadi agama etis seiring dengan awal perkembangan kekristenan. Sejarawan Yahudi seperti Flavius Josephus yang sangat terkenal itu ternyata juga dipengaruhi oleh ajaran ini. Maka Josephus itu menyebut bahkan aliran-aliran keagamaan di Israel seperti Saduki, Parisi, dan Esseni yang disebut dalam bukunya yang berjudul Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, malah dia sebut aliran filsafat. Padahal itu aliran keagamaan. Bahkan Kaisar Marcus Aurelius juga turut mendukung ajaran Stoa ini. Maka Stoa itu menjadi semacam apa ya? Kelompok filsafat yang bergengsi di kalangan masyarakat yang terpelajar. Saya kira berbeda dengan Epikuros yang menolak campur tangan Allah dalam ciptaan. Stoa justru mengajarkan bahwa alam semesta ini tidak bisa dilepaskan dari entitas yang disebut logos. Logos atau akal ilahi yang meresapi seluruh ciptaan, bahkan sebagai blueprint dari ciptaan itu sendiri. Nah, ini pengaruhnya dalam etika, berbeda dengan Epikuros yang mengejar kebahagiaan dengan pemuasan kenikmatan hidup. Maka Stoa mengajarkan hidup itu harus seirama, seiring, sejalan dengan logos, supaya dapat menguasai gerak perasaannya lewat ketenangan rasio. Keseimbangan batin agar tercapai pelepasan ini dilakukan dengan cara apatheia. Nah, itu artinya patos itu tanpa, karena patih diri kita ini menjadi apatis. Kata patos itu yang menjadi kata apatis dalam bahasa modern. Dengan itu kita bisa membiarkan diri kita haru. Kita tak boleh membiarkan diri kita haru oleh belas kasihan dan kedukaan. Nah, bagi kaum Stoa, moral ideal itu adalah hidup menurut ketertiban yang ada di alam semesta, keseiringan bersama Sang Logos. Karena kebahagiaan itulah yang terdapat dalam semesta raya, maka semesta raya sendiri bersifat absolut deterministis. Jadi absolut yang bersifat takdir. Tak terkecuali manusia berada di dalam tatanan determinisme itu. Nah, di antara teras bertiang dan bergambar aneka warna disebut He Politike Stoa yang terletak di Agora, pasar Athena kuno. Mereka mengucapkan dalam bahasa Latin ungkapan yang sangat terkenal, dusun volentem fata nolentem tracuni. Kalau kamu setuju, takdir akan menuntunmu. Kalau kamu setuju, memaksamu. Pola pikir dari yang terwakili dari apa yang dikatakan oleh Seneca. Nah, sekarang pertanyaan sebagai refleksi teologis kita, menghadapi dua aliran itu, dipertanyakan oleh, kalau gitu samakah Allah yang disembah
orang Kristen dengan agnostoteo yang disembah oleh ortu. Menemukan dalam Kisah Rasul, aku berjalan dan melihat liang pujaanmu. Aku menduga sebuah mesbah dengan tulisan agnostote Allah yang dikenal. Kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi kalau pertanyaannya kalau sama, kenapa Paulus harus mengkoreksinya? Tapi kalau beda, kenapa Paulus harus mengatakan bahwa apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu? Maka jawabannya ya sama, ya tidak sama. Ya sama artinya konsep tentang Tuhan itu memang berbeda satu sama lain. Tetapi eksistensi Tuhan itu adalah sama sekalipun dia didekati, diteorikan, diteologikan dalam konsep teologis yang berbeda-beda. Paulus menyadari perbedaan itu, yaitu perbedaan konseptual tentang supreme being atau Tuhan atau apa namanya. Maka dia satu pihak mengidentifikasi dalam pengertian secara eksistensial. Tuhan seluruh alam semesta ini adalah Tuhan yang satu, tidak dua, tidak tiga. Tetapi kalau dalam pendekatan Kristen karena manusia itu dosa, maka itulah sebabnya pengenalan Allah itu bisa rusak karena pikiran kita telah dicemari oleh dosa-dosa. Maka disitulah Paulus melakukan evaluasi kritis terhadap pemahaman para filosof maupun para penyembah kaum pagan yang waktu itu ada di kota Athena. Allah yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya adalah Tuhan atas langit bumi. Tidak diam di kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Ini menunjukkan kritik Paulus secara teologis dari sudut pandang iman Kristen. Karena Tuhanlah yang memberikan hidup dan nafas segala sesuatu kepada semua orang. Lalu ditekankan satu prinsip. Dari satu orang saja ia telah menjadikan manusia, semua bangsa, untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita. Ini terus menekan konsep bahwa satu. Allah yang menciptakan bumi itu satu. Tetapi konsepnya bisa dikritik. Allah yang satu yang menciptakan langit dan bumi itu tidak diam di kuil buatan tangan manusia seolah-olah dia kehilangan kekurangan apa-apa. Tapi di pihak lain ditekankan karena asal-usul manusia itu satu, maka Tuhan yang disembah oleh orang Kristen adalah Tuhan yang sama, yang di bangsa-bangsa pagan, sekalipun mereka salah dalam melakukan pendekatan tentang dia yang satu. Lalu dia mengkritisi ajaran itu, menariknya justru Paulus mengutip banyak dari pujangga-pujangga mereka, dari para filsuf mereka. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada, seperti yang juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini keturunan Allah juga. Dan disinilah dia mengutip karya-karya filsafat Yunani untuk menunjukkan bahwa iman Kristen itu tidak memperkenalkan sesuatu yang sama sekali baru, tetapi meneruskan, melanjutkan, memperlengkapi kesadaran yang sama tentang the supreme being itu di dalam pemahaman yang paripurna yang dikenal di dalam Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, karena Tuhan itu adalah prinsip hidup yang menjadi sumber segala kehidupan, maka tentu ketika orang mati dia bisa menghidupkannya. Maka dengan demikian, melalui penekanan pada prinsip kesatuan Tuhan tadi, Paulus juga menekankan karena Tuhan itu pencipta, maka dia juga bisa membangkitkan seseorang dari antara orang mati. Disitulah dia kemudian mempertahankan ajaran tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati.
Inilah sebetulnya karya kontekstual Paulus. Bagaimana kita bisa memahami dalam konteks sejarahnya? Ketika Paulus berkhotbah seperti yang saya baca dan itu, orang Athena mengingat kisah Epimenides di Nah, ketika kita bisa filosof bernama Laertius, sekalipun dia menulis setelah zaman Paulus, tetapi dia mengabadikan peristiwa kuno yang pernah melanda kota Athena, di mana saat itu Athena dilanda oleh penyakit atau wabah yang mematikan. Maka disitulah Epimenides, seorang filosof, diundang oleh penguasa kota Athena itu agar menasihati warga Athena apa yang kira-kira bisa dilakukan. Lalu Epimenides mengusulkan agar dia minta pertolongan kepada ilah setempat, ya, yang disebutkan di sana sebagai Teuwin Toprosikontiteu, dengan altar tanpa nama yang tertulis di atasnya. Ini persis dengan apa yang disebutkan dalam kitab suci, sekalipun rumusannya berbeda. Lalu rakyat Athena disuruh untuk memuja kepada yang tanpa nama yang tertulis di atasnya tadi. Seolah-olah ketika Paulus mengatakan ingatlah kepada apa yang pernah terjadi di kota Athena. Ketika mereka dilanda penyakit yang mematikan, atas nasihat Epimenides, rakyat Athena disuruh menyembah, meminta tolong kepada ilah setempat yang tentu dikenal dalam bahasa mereka maksudnya. Tapi tanpa nama. Ilah Pontius, Jupiter, atau siapapun, Afrodit, tetapi ini Allah yang tidak ada namanya. Karena nama-nama manusia mungkin itu tidak bisa mencakup kebesarannya. Nah, dari apa pendekatan Paulus ini, orang Athena diingatkan kembali kepada Tuhan yang altarnya tanpa nama, yang oleh Paulus dikalimatkan sebagai agnostoteo, Allah yang tidak dikenal. Dari prinsip yang disampaikan Paulus, kaum Epikuros menolak karena mereka, jadi yang menolak itu kebanyakan orang Epikuros karena mereka sangat materialistik, ya. Tapi di satu pihak, menurut laporan dari kitab suci, ada seorang yang menerima. Kemungkinan orang ini pasti karena dia diingatkan oleh peristiwa sejarah yang pernah terjadi di antara mereka tentang Tuhan yang altarnya tidak bernama itu. Salah satu dari orang itu adalah Dionysius dari Areopagus, anggota senator Mahkamah Areopagus Mars, bertobat karena pewartaan Paulus. Nah, saudara-saudara, ini adalah catatan yang saya kutip dari catatan Yunani. Ada bisa membaca ini, saya kira edisi Yunani dan Inggrisnya itu jadi ikuti, tidak salah itu sudah di PDF-kan ya. Mungkin Anda bisa baca itu, cross check data yang saya sampaikan, judul bukunya ini. Tapi ini catatan sejarah yang ternyata itu secara arkeologis membenarkan apa yang tercatat dalam kitab suci. Inilah catatan Diogenes Laertius. Demikian. Saya kutip langsung fungsinya, apa yang saya sampaikan ini bukan sekedar PowerPoint. Sebab yang begini buat PowerPoint, karena kalau PowerPoint itu kan data-datanya bukan langka lagi, tetapi ini data-data setiap membacanya terpaksa harus muat sepenuhnya dalam bentuk terjemahan supaya Anda bisa mengikuti jadi studi dokumennya. Karena saya yakin tidak mudah juga Anda mencari dokumen yang saya sampaikan. Maka minta maaf, ini bukan PowerPoint makalah yang sengaja saya tuliskan supaya kita lebih mudah mengikutinya karena kita kuliah dengan cara Zoom. Selain saya bagikan artikel yang sudah saya tulis. Demikian catatan dia dari abad kedua.
Karena itu pada saat warga Athena diserang wabah, dia menyebut dalam bahasa Yunani kulenion agos, wabah sampar. Mungkin ya seperti COVID sekarang ini ya. Seorang peramal wanita dari Pitia memerintahkan untuk membersihkan kota dan kemudian atas perintah Nikias, putra Niseratus, penguasa kota Yunani saat itu, mereka mengirimkan sebuah kapal ke Kreta untuk meminta nasihat Epimenides. Epimenides pun tiba pada tahun ke-46 tahun Olimpiade untuk memurnikan kota mereka dan menghentikan wabah tersebut dengan cara diambilnya domba-domba, sebagian hitam dan yang lainnya putih, lalu membawa domba-domba itu ke Areopagus. Di sana domba-domba itu dibiarkan pergi merumput kemana mereka suka, lalu memerintahkan penduduk kota itu mengikuti domba-domba tersebut dan di sebuah mana masing-masing domba dan kemudian bahkan korban kepada ilah di tempat itu. Jadi istilahnya dengan demikian konon setelah itu wabah itu reda. Itu bahkan sampai suatu altar yang tanpa nama tertulis di atasnya, dan ini bisa diidentikan dengan apa yang dikatakan Paulus, agnostoteo, yang bisa ditemukan di berbagai bagian di kota Athena sebagai peringatan atas pendamaian, penebusan, pertolongan kota itu dari ilah yang tidak dikenal. Nah, sekarang kita akan cross check apa data catatan sejarahnya ya. Sekarang itu tadi pendekatan teologisnya sudah saya sampaikan. Sekarang secara historis ya. Ada perbedaan antara keterangan Plato dan Aristoteles dalam hal ini tentang kapan Epimenides, filosof sebelum Plato itu, mengunjungi kota Athena. Ini Plato menulis dalam bukunya Nomos, jilid 1. Epimenides, pria ilahi yang baik itu telah mengunjungi kotamu, maksudnya kota Athena. Sementara 10 tahun sebelum perang Persia, ini kira-kira yang ditulis sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Sedangkan muridnya Plato yaitu Aristoteles, katanya Epimenides tiba di Athena setelah terjadinya kudeta Silon. Kudeta itu terjadi kira-kira tahun 600 sebelum Masehi. Perlu dicatat bahwa kisah Epimenides dan pembebasan Athena dari wabah sampar oleh ilah yang tidak dikenal namanya ini terus hidup dalam memori kolektif rakyat Athena selama ratusan tahun. Dan ketika Paulus berdiri di Areopagus, tempat semua peristiwa dahulu itu pernah benar-benar terjadi, pledoi sang rasul begitu menggugah kerinduan mereka akan Allah sejati yang wajahnya selama ini terkaburkan oleh konsep pagan maupun kerumitan filsafat mereka. Agnostoteo, Tuhan yang tidak dikenal, tegas Paulus, laksana menyibak tirai menutup mata batin mereka. Yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Jadi di sini ada prinsip evangelisasi yang mencari titik temu kesadaran manusia akan supreme being yang Paulus. Dan konsep itu pati Paulus kepada eksis manusia yang selalu merindu kebenaran ilahi. Dan itulah yang harus dihormati, di mana manusia itu adalah otentik. Mungkin buskan secara rumusan teologis tidak memenuhi standar ortodoksi, tetapi ketuhanan manusia untuk media yang mencipta semesta otentik, dan kita orang Kristen tinggal mengarahkannya siang ke matahari bersinar penuh. Tetapi kesadaran itu merupakan pijar-pijar matahari bersinar penuh. Terakhir adalah tentang Dionysius.
Seperti kaum intelektual pada masanya yang gandrung metafisika Stoa, tampaknya pergulatan spiritualitas Dionysius yang terpuaskan dalam iman kepada Kristus telah diabadikan dalam karya klasik bahasa Latin yang berjudul The Divinis Numinibus, nama-nama ilahi. Dan satunya ya, kedua buku klasik ini benar-benar memotret jelas pergumulan Athena yang terjawab tuntas dengan pledoi Rasul Paulus di Areopagus. Dan sangat kontras dengan Agnostoteo, sosok ilahi yang menyelamatkan namun diam tak menyapa, dijawab oleh Allah dalam Kristus yang mewahyukan dirinya, terungkap dalam nama-nama ilahi dan sifat-sifatnya. Buku The Mystica Theologia seolah-olah menggariskan pagar teistik. Artinya bahwa konsep Kristen itu adalah Tuhan yang pribadi, bukan Tuhan yang tak bernama, bukan Tuhan yang sesuatu, tetapi Dia. Jadi ini merupakan pagar teistik terhadap syair dua pujangga Yunani kuno yang juga dikutip oleh Paulus. Ungkapan sebab ini ketuhanan Allah juga. Ungkapan Yunani yang dikutip oleh Paulus, tugar kegenos esmen, ternyata berasal dari penyair yang namanya Aratus yang hidup tahun 270 sebelum Masehi, dan satunya lagi Kleantes yang semula bersifat panteistik, lalu oleh Paulus dimaknai secara monoteistik, kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Dionysius. Jadi artinya ini satu menurut saya pencapaian kontekstualisasi yang luar biasa, karena di situ kita bisa memotret ya pergulatan pikiran para filosof itu, tetapi tidak dinafikan, tetapi dihormati, tetapi direfleksikan ulang dalam terang iman Kristen. Yang bisa disimpulkan seperti ini. Dalam konteks iman Kristen, relasi Allah dan manusia tidak boleh dimaknai lebur tanpa sisa dalam zat ilahi, seperti ajaran panteisme, melainkan suatu kemanunggalan karib, kemanunggalan akrab antara aku dan engkau, hubungan Tuhan. Sehingga dengan tetap mentas insani itu tersedia ruang bagi doa dan penyembahan. Tanggung jawab etis yang menuntut pertobatan. Kisah Rasul 17 ayat 30. Dan menantikan penghakiman. Kisah Rasul 17 ayat 33. Sebab kalau Tuhan dan manusia itu lebur tanpa dualitas, di mana letak penyembahan? Di mana letak tanggung jawab etis dari aku kepada engkau? Pagar teistik ini seolah-olah telah diprediksi oleh Rasul Paulus yang visioner, karena pada abad berikutnya Stoisme yang menjadi mode, khususnya melalui pemikiran Seneca, justru melebur menjadi neoplatonisme yang panteistik. Sedangkan arwah Epikuros, dalam tanda kutip ya, yang kembali gentayangan pada abad modern dalam wujud materialisme, bahkan ateisme modern. Rasul Paulus dari Tarsus maupun Santo Dionysius dari Areopagus akhirnya menjadi martir karena imannya. Mantan Rabi Yahudi murid Gamaliel II itu menerima mahkota kesahitannya di Roma tahun 67 Masehi, sedangkan astronom dan senator Areopagus itu dipenggal kepalanya di Athena pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus. Karena perjuangan gereja kuno menghormati mereka, dan biasanya di dalam bacaan diucap dari keduanya tercurah, maksudnya Rasul Paulus dan Dionysius dari Areopagus dari Yunani. Ya, sampaikan untuk teman-teman, semoga ini bisa dilanjutkan dalam permenungan, refleksi yang lebih dari Kisah Rasul pasal 17. Terima kasih. Ya, terima
Terima kasih Pak untuk eh, pemaparan materinya, cukup menarik dan berbobot Pak. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab, tapi ada beberapa catatan dari saya Pak. Di awal Ya, pembukaan silakan, tadi silakan. mengenai salah satu dari 4 obat stoik, yang dimana itu apa, Demokritos, yang hari ini hampir sebagian kaum milenial, kalau sejak pemandangan saya dan beberapa akun-akun YouTube itu yang di admin oleh beberapa kaum milenial itu kayak menggemari apa, ajaran atau filsafat filsafat stoik ini dengan begitu kompleksnya pergumulan di dalam kehidupan, sehingga kedamaian dan apa dikotomi kendali itu mereka dapat dari ajaran ini. Nah, kemudian yang kedua mengenai pemikiran Paulus Pak, tadi yang memang tidak bisa dipungkiri bahwa sangat dipelopori dan sangat di Paulus juga menganut pengaruh filsafat ini dari filsafat Stoik dan misalnya aliran filsafat pada waktu itu. Nah, apakah betul Pak di beberapa media, di beberapa artikel dan sumber-sumber yang lain itu Paulus itu juga pernah dibawa ke Areopagus itu Pak, untuk bagaimana ditinjau pemikirannya, yang atau itu saya belum ketahui, entah itu karena dianggap menentang atau mungkin karena pengaruh teologi pada waktu itu, sehingga Paulus itu ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Paulus pernah dibawa di Areopagus itu. Itu mungkin beberapa pertanyaan dari saya. Iya, suaranya terakhir-terakhir menghilang. Ya Pak, benar Pak. Iya, sekarang udah dengar. Ya. Yang pertanyaan terakhir tentang pemikiran Paulus Pak, yang mungkin mempengaruhi pada kanonisasi atau seperti apa, tapi beberapa sumber itu mencatat bahwa Paulus pernah dibawa ke Areopagus untuk ditinjau pola pikirannya. Itu karena pengaruh acaranya pada waktu itu, mungkin hal-hal yang lain. Saya coba ulang. Iya, Karena berpengaruh pada waktu itu. Terima kasih. oke. Saya jawab ya. Ya, Areopagus saat itu menjadi tempat pengadilan bagi penduduk kota itu apabila dianggap mereka itu bertentangan dengan konsensus umum dari masyarakat Athena waktu itu. Tapi justru apa yang disampaikan Paulus, karena Paulus itu mungkin dianggap menciptakan apa ya, keonaran karena mengganggu kemapanan. Karena masyarakat Yunani waktu itu yang namanya agora atau pasar itu tempat mereka ngumpul, mungkin sekarang menjadi tempat ruang diskusi yang terbuka. Jadi mereka dari berbagai macam aliran filsafat bisa saling berdiskusi. Jadi sebetulnya ada 3 unsur di situ. Yang pertama, tempat kaum pagan menyembah segala macam Tuhan atau dewa-dewa mereka. Dari dewa-dewa yang sifatnya mayor, seperti misalnya Jupiter, Zeus, sampai dewa-dewa yang sifatnya minor, artinya dewa-dewa kecil. Bahkan agnostoteo yang disebutkan dalam kitab suci itu termasuk ilah setempat katanya, artinya ilah yang tidak dikenal, tetapi justru itu yang menjawab, karena itu tidak ada patungnya, tidak ada arcanya. Jadi kemungkinan kalau kita baca teks dari Dionysius Laertius tadi, ketika penguasa Athena itu meminta nasihat kepada paranormal wanita tadi, kan diusulkan untuk memanggil filosof yang namanya Epimenides. Kira-kira Epimenides itu bertanya, apakah kalian sudah
menyembah, minta tolong kepada dewa-dewa yang ada di seluruh Athena. Sudah. Jawabannya apa? Tidak ada jawaban karena wabah penyakit tetap mematikan. Kalau gitu besok kumpulkan domba-domba yang terbaik yang biasanya kamu korbankan pada para dewa itu. Biarlah domba-domba itu menjadi tanda jawaban atas Tuhan yang tidak dikenal. Kalau semua dewa-dewa yang sangat banyak ini tidak bisa menjawab, berarti logikanya secara filsafat ya, ada satu dewa di atas segala dewa, atau ilah di atas segala ilah, yang bisa menjawab doa-doa kita. Jadi antara pendekatan filsafat yang tidak menyapa yang ilahi, meskipun waktu itu filsafat Stoa itu menjadi satu yang digemari sampai ahli-ahli seperti apa namanya Kaisar Aurelius, bahkan sejarawan Yosepus itu mengagumi ya saat itu, artinya betapa populernya filsafat Stoa saat itu. Tetapi toh manusia itu ketika berhadapan dengan problematika hidup sehari-hari, dia terhempas pada kenyataan yang tidak bisa dijawabnya. Dan ketika itulah maka Paulus ketika dia seperti ditanya apa yang kamu lakukan, kamu mengabarkan sesuatu yang tidak masuk akal bagi kami. Karena penuduhnya kan bukan orang Stoa saja, orang Epikuros yang sangat materialistik ya. Tetapi justru karena sangat tepat itu tadi, dia mengingatkan apa yang pernah Athena itu. Maka Dionysius yang belakang filsafat Stoa itu justru menerima pekabaran dari Paulus. Dan Paulus dibebaskan karena tidak kalau kiranya melanggar hukum Athena. Silakan kalau dibuka jawab ya. Ya Pak, artinya dalam artian bahwa Paulus tidak terlepas dari aliran filsafat pada waktu itu. Nah itu yang Ya Paulus tentu dia ahli dalam soal itu. iya. Dia tidak memahami, dia memahami perkembangan agama Yahudi di kalangan kaum diaspora, tapi dia juga sangat akrab dengan tulisan-tulisan para. Terbukti dia mengutip syairnya Kleantes tadi, yang disebut Pujanggamu itu kan sebetulnya apa penyair dari kalangan Yunani yang dikutip oleh Rasul Paulus. Kemudian itu Pak, bagaimana Bapak melihat apa filsafat Stoik yang hari ini disandingkan dengan berbagai pasar agama? Ya Di, filsafat di itu dalam pengertian apa dulu? Filsafat sebagai eh, apa ya produk atau filsafat sebagai proses. Kalau filsafat sebagai produk itu kan isme. Misalnya epikurisme itu kan pandangan Epikuros, stoisme itu pandangan Stoa. Tapi kalau filsafat sebagai berpikir secara kritis, berpikir secara metodologis, sifat koheren itu filsafat. Jadi filsafat adalah kita ini, kita orang Kristen harus memahami, berpikir yang benar cara sahabat, tetap adalah kita itu latih kita ya itu. ya terima kasih Pak. Kalau begitu saudara
lain mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, Saudara Junianto dipersilakan. Ya, silakan yang lain. Ya, mungkin tidak ada lagi, Pak. Kenapa, Pak? Boleh yang terakhir, Pak. Permisi, Pak. Di mati mikrofon, Pak. Mati mic-nya, Pak. Ke ini. Ya, teman-teman, saya rekomendasikan untuk membaca buku berjudul Dunia Sopi. Saya lupa itu penulisnya. Itu sudah saya jadikan bahan mengajar beberapa tahun lalu. Itu novel filsafat. Jadi artinya apa ya, istilah-istilah filsafat yang kadang-kadang itu terlalu melangit atau mengawang-awang itu ditulis dalam bahasa yang sangat mengalir lancar dalam bentuk novel. Dunia Sopi termasuk perjumpaan Paulus dengan orang-orang Athena itu juga ada di situ. Ya, Anda bisa membandingkan antara bahasa dalam makalah saya dengan bahasa Dunia Sopi itu. Nah, sekalian saya kasih tugas kepada Anda untuk laporan bacaan dari buku Dunia Sopi ya. Terserah secara tentang dalam kita perjumpaan dan aliran filsafat dalam catatan Alkitab. Ya, silakan kalau ada yang bertanya atau berkomentar. Pak, sebelum itu nanti dibuatkan laporan baca itu, Pak. Ya, laporan bacaan terserah selembar atau 2 lembar. Itu artinya saya ingin supaya Anda melihat ya, merefleksikan kan selama ini kalau kita baca Alkitab itu kan hanya aspek apa ya, rohaninya. Tapi bagaimana perjumpaan yang sangat dinamis sebetulnya antara Rasul Paulus dengan orang Yahudi, penganut agama Yahudi, penganut filsafat Epikuros, penganut filsafat Stoa itu yang menurut saya menarik sekali. Sekaligus juga membangun sebuah pendekatan teologis Allah yang tidak dikenal itu yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu. Nah, Anda mau misalnya mengantar
relevansinya pada pelayanan Anda juga tidak apa-apa. Misalnya ketika berdialog dengan agama suku atau berdialog dengan agama lain, itu ya. Silakan, Oke, satu dua pertanyaan saya tunggu. terakhir Pak untuk mengenai, berarti ini sebagai tugas akhir Pak ya? Ya, terakhir. Ah ya, terima kasih Pak. Ya, Saudara Arin, dipersilakan. Ya, silakan, silakan. Saudara Arin Mole. Baik, terima kasih. Cek, cek. Bisa dengar suara saya? Iya, bisa, Ya, bisa. jelas, jelas, jelas. Di sini juga ajarnya bagus saja. Mohon saudara untuk membacanya untuk Pak. Ya Pak, Saudara Arin bertanya bagaimana penjelasan Bapak tentang aliran Stoa yang mengatakan bahwa tidak ada beda antara Tuhan dan alam. Tuhan adalah alam dan alam adalah Tuhan. Demikian Pak. Itu tadi bukan pandangan teisme kan. Pan itu di mana-mana atau segala. Makanya panta itu artinya pan itu segala, theos itu Allah. Segalanya adalah alam atau kosmos ini sama dengan theos, theos sama dengan kosmos. Ungkapan-ungkapan yang dikutip oleh Paulus itu pan kita dari keturunan Venus panteistik sebetulnya. Tapi dimaknai baru, dimaknai secara multik ya. Mono itu satu. Makanya di ayat itu ya, apa yang dia sampaikan ini misalnya saya kutip dari sini. Ini pendekatan Paulus yang bisa direnungkan. Tahu bahwa tentang, tapi Paulus coba dikatakan dia justru dalam Kisah Rasul 12:1 itu di Allah menciptakan manusia ya itu satu saja dari satu orang saja. Di situ kan ada konsep penciptaan. Penciptaan itu bukan teisme ya. Jadi dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa manusia untuk bumi, menentukan musim bagi mereka di batas-batas kediaman mereka supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Ini kan jelas melawan panteisme. Tetapi Paulus mengutip syair panteistik itu dengan mengatakan sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Tapi bukan keturunan Allah dalam pengertian satu hakikat, satu zat. Sekalipun itu ditulis oleh pujangga-pujanggamu. Kemudian Paulus memperbaiki pola karena kita keturunan Allah. Coba kita pikir bahwa keadaan ilahi sama dengan emas atau perak atau batu ciptaan atau keahlian manusia. Ini kan menunjukkan bahwa Paulus mengkritisi teks itu. Mengkritisi pandang alam sama dengan Tuhan, Tuhan sama dengan alam. Yang ditekankan Paulus pertama, Tuhan kan. Berat primanya Tuhan dong. Karena Tuhan yang menjadikan. Kedua, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama dengan benda-benda. Sama dengan emas, sama dengan perak, sama dengan batu, atau ciptaan kesenian manusia. Yang kan ya mengatakan
mengatakan dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, Allah memberitahukan ke manusia memuat. Di situ ada etika yang harus ditegakkan. Manusia ciptaan yang diadili berdasarkan perbuatan dan Tuhanlah yang menetapkan pengadilan pada akhirnya Kristus membangkitkan dia dari orang mati. Paulus menekankan yang panteistik sifat memandang perbedaan antara Allah dan manusia, menekankan konsep penciptaan kreasio nihilo dari tidak ada menjadi ada. Lalu yang kedua mengingat agar kita tidak menyamakan keadaan ilahi dengan benda-benda, termasuk dengan alam semesta. Dan yang ketiga menekankan tanggung jawab yang dibangun di atas perbedaan antara Allah dan manusia. Ya itu ya, saya kira pertanyaan yang baik itu. Silakan kalau ada yang lain. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Tidak ada, kalau sudah tidak ada, kita akhiri ya. Nanti saya tulis kembali yang menjadi pokok-pokok dari tugas akhir tadi ya, saya sampaikan nanti via grup WA. Oke? Sama itu, Pak. Silakan. Apa? Apa file dunia Shopee itu, Pak? Kan Filenya kan sudah saya kirim kemarin. yang file bukunya, Pak. Artikel maksudnya. Oh, bukunya ya, yang itu. Dunia Shopee ya. Ya, Pak, ya, Pak. Nanti saya kirimkan sekali. Oh ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang tadi bertanya terakhir, Saudara Arin, silakan menutupnya dengan doa. Ya. Oke, baik Bapak dan teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita Tuhan dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau. Walaupun cuaca saat ini seperti ini, tapi kami bersyukur kami masih bisa belajar bersama-sama, mendapat penjelasan dari Bapak terkait dengan aliran-aliran yang ada. Terima kasih Bapak. Penjelasannya bagi kami dan bagi kami, Tuhan, supaya kami mengerti penjelasan yang disampaikan oleh Bapak dan kami mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Yan, saya. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Pamit ya.